Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Lihat baik-baik, ayat 19 ini penting sekali. Kenapa ada orang menyukai yang lama? Kenapa dia memilih yang lama? Kenapa dia nggak bisa lepas dari yang lama? Kenapa dia tetap abu-abu begini? Satu mau ibadah, mau menerima keselamatan, mau menerima kelahiran Yesus, mau menerima karunia Tuhan, mau menerima firman Tuhan, tapi yang lama tetap mengikat. Akibatnya firman itu nggak terimplementasi dalam hidupnya. Akibatnya dia nggak bisa pewarta firman. Akibatnya dia nggak bisa visual Kristus yang terbuka dibaca semua orang. Kenapa? Yang lama itu menguasai hidupnya. Ini kenapa? Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Yesus itu ada hari ini, lahir dalam hidupmu. Pertanyaannya, tetapi manusia lebih apa? Kata sama-sama. Tetapi manusia lebih apa? Mau ngomong apa? Gak bisa apa-apa Tuhan. Kenapa? Engkau memilih lebih menyukai yang lama. Tapi engkau paksa Tuhan minta yang baru. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin bisa. Mindset lamamu harus beres siang hari ini. Sehingga engkau keluar dari tempat ini, engkau berbeda. Kalau engkau masih terikat oleh yang lama, gaya pikir yang lama, cara pikir yang lama, cara hidup yang lama, itu akan membuat kau terikat selama-lamanya. Percuma diinvestasi seperti apa, gak ada gunanya. Percuma engkau dapat karunia apapun, gak ada gunanya. Karena itu akan rusak semuanya. Kalau memang engkau anaknya Tuhan, maka engkau gak bisa menghindar dari disucikan, dimurnikan, diuji. Inilah konten daripada continuous transformation. Kalau ada satu aja anak Tuhan di sini, engkau udah Pak, aku udah cukup Pak, aku udah bisa Pak. Gak mungkin. Saya tidak percaya. Siapapun hamba Tuhan tidak mungkin berhenti dari proses. Semua kita akan selesai proses. Kapan Pak? Sesuai waktu Tuhan. Orang yang tidak mau berproses rata-rata naif pikirannya. Itu konsep lama. Makanya anak Tuhan seringkali di gereja nggak kuat di proses. Maunya hanya ibadah-ibadah. Padahal yang paling penting itu prosesnya. Tolak kanan kirimu, aku perlu proses Pak. Tolak kanan kirimu kata, aku perlu proses. Nggak ada satupun orang yang sukses hari ini yang tidak diproses. Saya perhatikan toko-toko Alkitab yang sukses itu kuat di mananya Pak? Kuat di karunianya kan? Saya tanya toko-toko Alkitab yang hebat-hebat itu kuat di mananya? Kuat di nubuatannya kan? Kuat di fisiknya kan? Tidak. Kuat di mananya? Di penderitaannya. Anda perhatikan lopan-lopan yang hebat, orang-orang yang kerja sukses, Anda bilang kuat di mana sih Pak? Kuat sekolahnya? Tidak. Kuat relasinya? Tidak. Kuat di mana? Kuat di penderitaannya. Semakin orang itu kuat di dalam penderitaannya, semakin kuat orang itu di proses Tuhan. Semakin kuat di proses Tuhan, semakin hebat dipakai Tuhan. Semakin hebat memuliakan Tuhan. Haleluya.